Dikit dong, kemarin nyokap abis update status soal hampir kena tipu PH, salah satu PH besar ya, terkait yang kemarin itu. Gimana sih kayak mungkin Tante Oki sendiri? Dia kontak kalau bisa nggak Kisha main di satu series ini di OTT ini dengan nominal yang besar gitu. Dan nominal besar ini dibarengi juga dengan peran yang sangat sulit. Cuma nggak bisa saya sebutkan di sini karena nanti akan jadi kontroversi gitu kan. Pokoknya peran ini nggak pernah, jarang banget ada film yang membawakan perannya di Indonesia. Dan permasalahannya ini bukan tentang film disabilitas, bukan soal orang yang punya disabilitas dan lain-lain, bukan soal itu, tapi ini peran sulit sekali dan aku tertarik untuk ngambil peran itu gitu loh. Sempat tertarik. Bukan masalah nominalnya karena aku tahu ini peran susah gitu. Dan karena resiko perannya ada dua. Kalau kurang, kalau tidak beneran gitu. Jadi ngerasa tertantang lah gitu. Terus? Apalagi kan maksudnya di filmku yang satu lagi, ya saya nggak bisa sebutin karena ini filmnya beda gitu kan. Aku dibilang berhasil meranin orang ini dan lain-lain dan terus tiba-tiba dapat peran yang menantang lagi, pengen dong, pengen coba. Dan sudah senang, ternyata bohongan gitu. Tahu itu penipuan gimana? Jadi manajerku langsung kontak sama orang-orang PH gitu dan menanyakan soal si orang yang menawarkan ini, dan ternyata memang tidak ada gitu. Nggak ada orang yang namanya itu, nggak ada pihak OTT yang mau bikin itu. Ya lebih ke nanya ke orang-orang sekitar aja sih. Sempat kaget gak sih karena tawaran perannya pun cukup sangat, bisa dibilang nanti akan kontroversial kan? Iya, itu akan kontroversial. Makanya saya mau ambil. Saking susah, itu susah banget beneran. Kalau nggak nanti ditonton kurang atau nggak kebawa beneran di real life gitu. Tapi kan nyokap nggak mau ngambil karena ya itu kontroversial, takutnya kebawa kan. Iya. Tapi saya sebagai orang yang lagi lagi merintis, orang yang lagi mau belajar terus, pengen lah cobain hal kayak gitu, pengen keluar dari zona nyaman gitu. Oke, tapi nanya sama papa mama juga nggak sih kalau dapat peran? Belum. Suka sharing sama papa sama mama juga nggak, maksudnya kalau dapat peran yang kayak gini kontroversial? Oh, sharing pasti sharing. Dan kalau kata Bunda soal yang peran itu, takutnya nanti ayah yang kena katanya. Iya, karena memang berbahaya perannya. Ya kalau boleh sebutin, dapat tawaran peran menjadi homoseksual. Terus Dan itu nyaman begini. baru seminggu lalu. Dan itu menurutku secara seni itu susahnya minta ampun gitu. Untuk memenangkan, karena itu resikonya yang aku tangkap cuma itu. Kalau nggak kurang, karena ada, saya kan cowok tulen, mohon maaf ya ya semua, ya orang-orang tahu saya cowok tulen gitu, yang nggak ada ya. Tapi takutnya nanti ketika terlalu menjiwai akan beneran nggak ada yang tahu, makanya itu yang menjadi concern dari orang tua. Tapi untuk peran sendiri yang cukup picky, dirimu atau mama? Untuk ngambil peran? Aku nggak terlalu suka ngambil peran yang seperti di kehidupan nyata. Makanya buku itu bukan acting jadinya gitu. Buat apa seru, apa tantangannya? Karena kalau mau bicara uang, ya alhamdulillah keluarga saya cukup gitu. Maksudnya bukan kerja nih cuman duit doang, cuman modal dibayar, sosok acting, mangap, nangis dari duit gitu, enggak gitu loh. Banyak proses yang susah, pengen ngerasain proses sulit, pengen ngerasain belajar. Karena kalau cuma mau uang sih tinggal minta jajan dapat gitu. Mau seharga filmku bisa ayahku kasih. Kan mau cari apa? Aku mau cari karirku sendiri. Jadi bukan dengan cuman uang, ambil project. Kalau enggak ya filmku tahun kemarin aja udah berapa biji kalau emang cuma mau cari uang doang gitu. Tapi pelajaran apa sih yang bisa diambil dari yang pasti ya pertama jangan kamu percaya lah ya pertama. Karena aku dengar kasus kayak gini tuh biasa terjadi di akun-akun fans atau orang-orang yang biasa dengan gimmick buka casting gitu, ternyata bohong gitu. Ya kalau yang dulu kalau di TV tuh yang saya dibawa ke Jakarta kan kayak gitu kan. Nah ternyata aku pun yang sudah di industri yang sama bisa kena gitu.
biasanya kan orang yang di luar industri ya, orang yang nggak ngerti, orang yang pengen tahu gitu. Ini aku yang sudah di sini masih bisa kena gitu. Tapi mama belum sempat transfer ataupun diiming-imingi untuk mentransfer apapun ke pihak yang nawarin. Aku disuruh ke Bali. Oh, disuruh ke Bali. Disuruh casting di Bali. Ya jadi juga nanti kalau misalnya teman-teman saya ada yang nonton, ya hati-hati aja ya kalian para pemain takutnya kena gitu. Tapi udah pernah ketemu sama orang itu berapa kali sih? Untungnya enggak, belum. Memang di konten secara sosial media aja, nggak secara langsung. Makanya ya awalnya kami ya percaya aja gitu. Itu di DM di Instagram berarti? Chat? Apa? Di DM-nya di Instagram apa? Awal di Instagram sampai dapat nomor kalau nggak salah. Udah nomor. Makanya lu itu penipuan pas kapan bisa? Pas akhirnya nanya sama teman-teman PH, Oh. karena kan setiap PH itu kan biasanya mereka punya scout, punya orang-orang yang cari-cari talenta atau orang-orang suka casting di daerah-daerah gitu. Dan pas ditanya daerah ini ada nggak orang yang ini dari OTT ini, dari PH ini ada? Nggak ada. Bentuknya series atau film? Series. Untungnya. Di Bali itu sama ya. Syutingnya aku nggak tahu, cuman disuruh datang ke Bali buat casting. Jadi PH-nya base-nya di Bali. Iya, dan itu nggak ada. Itu nggak ada. Tapi ketika mulai awal karir sempet gak sih alami hal-hal yang kayak gini sempet dikena tipu atau justru lancar-lancar aja untuk mulai karir? Saya nggak rezeki kali ya, nggak ada sih. Alhamdulillah lancar banget gitu dari awal syuting 2010 nggak pernah ada masalah kayak gini. Ya anggap bukan masalah lah, ini anggapnya ya belajar lebih teliti aja lah. Kayak sudah dari kecil udah nyanyi, main sinetron. Apa lagi sih yang pengen Casey capai nih di tahun ini kira-kira? Di umur Film yang- juga udah baru main lagi. Apa guys? Ya dari segi seni peran ya piala lah buat kebanggaan diri sendiri lah ya. Cuma kalau dari goals hidup nggak ada. Pokoknya setelah kemarin sudah umrohin mama sama ade sih udah nggak ada tujuan hidup lagi. Maksudnya udah nggak ada goals yang pengen dikejar, nggak ada. Karena aku pribadi aku nggak pengen jadi orang kaya, aku nggak pengen punya uang ratusan miliar, nggak mau, paling biasa aja. Nggak pengen punya rumah besar yang berpuluh kamar gitu, nggak bisa. Yang penting bisa makan, lihat keluarga happy, semua happy, udah. Tapi kemarin kenapa nggak ikut bareng sama mama untuk umroh kemarin? Belum dipanggil. Kalau aku Mama itu belum aja. siap. Karena sudah 3 kali aku coba gagal. Udah nyoba 3 kali mau umroh, ada aja halangannya 3 kali. Apa aja halangannya? Dan terakhir aku nggak bisa tinggalin syutingku. Kalau aku tinggalin syuting bisa kena penalti dari Ya. PH. Yang kedua tiba-tiba travelnya ngilang nggak jelas. Serius? Eh, Penipuan? tapi nggak sempat bayar. Oh. Tiba-tiba mungkin slotku diambil orang atau gimana nggak ngerti ya. Berarti gagal terus lah ya? Gagal terus. Ya 2023 cerai orang tua. 2024 awal. Ya itu. Tadi 2023 akhir tuh mau umroh, cerai. Makanya aku rasa sih belum waktunya aja mungkin. Belum waktunya aja. Tapi kalau Keinginan mah siap. Ada, kayaknya ada, cuman belum aku rasa ya kenapa nggak bisa belum dipanggil. Makanya ketika ternyata bundaku bisa, adekku bisa, aku bersyukur. Udah, aku udah nggak perlu apa-apa lagi sih dalam hidup. Udah nggak ada tujuan yang spesifik, karena aku nggak ngincer materi yang gimana juga. tapi kalau buat pasangan sekarang gimana guys? Jomblo, Si jomblo nih berarti sekarang nih. ya udah pacar. Lagi fokus karir apa gimana guys? Kayak gimana sih? Investasi ada. Ya, Kayak gimana? investasi ada. Dalam artian kalau sekiranya saya nggak laku-laku sampai tua, udah ada yang siap dinikahin nih gitu loh. Ada pegangan lah, ada pegangan. Kalau nggak laku banget, kalau udah selang nggak laku itu ada pegangan lah gitu. Tapi lu pengennya seperti apa sih wanita yang mendampingi hidup lu nanti ya? Seperti apa gitu? Kira-kira ya kriterianya apa lah maksudnya? Jangan sebawel bunda aku lah itu. Jangan sebawel bunda lah udah itu. Bukan dijodohin, bukan itu. Maksudnya ada yang kan karena kalau cowok itu kan ya dari diriku sendiri aja, maksudnya ada kalau suka sama cewek kan langsung digas, dikejar gitu. Ini nggak ditahan dulu nih. Yang penting berhubungan baik aja dulu. Jadi nggak ada alasan CLBK, nggak ada alasan jangan sampai jadi mantan dulu maksudnya gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba memang nggak laku, dari sini aja deh. Gitu. Oke, terakhir rumah yang di Bogor yang dulu masih sama ini sudah pindah atau sudah terjual atau gimana? Sudah pindah, jadi itu mau dijual.
Berarti belum sampai sendiri ini belum ada pembelinya atau gimana? Sudah dikontak karena baru beres direnovasi juga. Dan memang uang itu akan dikasih untuk aku dan adik-adikku. Oh, berarti memang ini masih belum terjual ya masih. Belum, tapi sedang lagi proses. Tapi dirimu sudah pindah. Udah, dia udah lama. Bisa foto dong. Oke.